Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah di Indonesia pada tahun 2024 ini adalah 66,35% dari total penduduk Indonesia. Lalu nilai konsumsi pengeluaran dari kedua kelompok itu mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Dari data-data ini menunjukkan bahwa kelas menengah punya peran yang krusial sebagai bantalan ekonomi nasional. Namun faktanya, data BPS juga mencatat selama 5 tahun terakhir, jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan. Jumlah kelas menengah turun dari 2,45% pada 2019 jadi 17,13% di tahun 2024. Sementara Indonesia punya cita-cita untuk mencapai Indonesia Emas 2045 agar bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap dan jadi negara berpendapatan tinggi atau high income country sebelum di tahun 2045 dengan memanfaatkan peluang bonus demografi di 10 hingga 15 tahun ke depan. Lalu menjelang tahun 2025 yang sudah di depan mata, bagaimana sebenarnya peran kelas menengah Indonesia untuk bisa mencapai Indonesia Emas dan apa saja strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah? Kita akan langsung membahasnya dalam Indonesia Forward bersama saya Mayfri Syari yang kali ini sudah bersama pula dengan Bapak Pungkas Bajuri Ali yang merupakan staf ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN Bappenas. Selamat datang Bapak di studio CNN Indonesia. Terima kasih Mbak May. Kita akan langsung membahas satu isu ya Pak yang ini ramai diperbincangkan, terutama terkait juga baru-baru ini ada kenaikan PPN 12%, kemudian juga ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang dinilai ini tidak populer bagi kelas menengah. Ini termasuk saya diantaranya ini masuk dalam kelas menengah juga. Ada data yang menyatakan bahwa atau istilah yang menyatakan bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin nih Pak. Apalagi tadi kita dengar ada sejumlah data BPS yang menjelaskan bagaimana kondisi kelas menengah. Faktanya sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, kalau kita bicara fakta kan kita bicara data ya, data. Jadi kalau kita lihat data kemiskinan, kita kan semakin turun. Itu salah satu indikator yang paling mudah untuk melihat apakah yang miskin semakin banyak atau tidak. Itu dengan kemiskinan. Dan kita angka kemiskinan kita sudah turun ya. Garis kemiskinan kita kan turun saat ini sudah mencapai 9,03. Dari dulunya tahun 2019 itu sekitar 11,5%. Jadi turunnya cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat lagi yang ekstrim, kemiskinan ekstrim yang juga turun dari 6 sekian persen menjadi 0,83%. Jadi dari data itu menunjukkan bahwa kemiskinan semakin turun. Artinya jumlah penduduk miskin semakin sedikit. Nah tadi pertanyaannya apakah yang kaya semakin kaya? Memang dari kalau kita lihat grafik atau kita sebut dengan namanya growth incident curve itu yang melihat pertumbuhan antara kelompok miskin, menengah, kaya. Terutama di pasca pandemi, itu kelompok yang kaya itu pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibanding dengan kelompok yang miskin dan menengah. Yang miskin juga tinggi, kemudian agak turun di kelas menengah, kelas menengah ini agak stagnan, tapi yang kelompok kaya memang pertumbuhannya lebih tinggi. Tetapi tidak menunjukkan bahwa kemiskinan semakin banyak, enggak. Jadi yang kaya memang semakin banyak, tapi yang miskin juga semakin sedikit sebenarnya. Kalau kita lihat dari data-data itu ya. Ya, tapi kan kalau yang tadi saya sebutkan seperti awal ya Pak, data BPS jumlah pergeseran dari penduduk yang ada di kelas menengah ini juga menuju ke masyarakat miskin ini juga bertambah begitu, pergeserannya nyata terjadi Pak. Ya, kalau pergeseran memang terjadi. Kelas menengah di kita persentasenya menurun ya beberapa tahun terakhir. Yang sebenarnya kita tahu bahwa kelompok kaya ini semakin bertambah, kelompok menengah juga semakin bertambah. Yang aspiring middle income itu meningkat. Artinya yang ingin berharap untuk menjadi kelas menengah itu juga meningkat. Yang kita tidak tahu sebenarnya adalah apakah yang kelas menengah itu bergeser masuk ke kelas yang kaya atau sebagian turun ke yang kelas aspiring tadi, yang turun. Kemungkinan dua-duanya, ada yang naik, ada yang turun. Tapi secara presentasi memang kita menurun. Dan mungkin karena tadi kalau kita lihat pertumbuhan dari data beberapa tahun terakhir memang kelas menengah itu economic growth-nya itu tidak terlalu tinggi. Nah, saya kira itu termasuk salah satu saya duga ini karena dampak pandemi.
Oke. Gitu ya. Seperti yang kita tahu kan memang kalau dari data ini saya coba baca ya di 2019 kita sempat naik menjadi middle income country, upper middle income country. Kemudian 2020 pandemi terjadi gitu ya Pak. 2022 kita sudah berusaha untuk crawling gitu ya, untuk merangkak akhirnya bisa mencapai target itu lagi. Kondisinya saat ini seperti apa Pak berarti, dan apa yang strategi dari pemerintah untuk memastikan bahwa kita tidak terjebak di kondisi sebelumnya? Pertama memang pandemi itu memberi dampak yang luar biasa ya, baik secara ekonomi, baik secara indikator-indikator sosial, itu banyak sekali yang membalik ke kondisi jauh sebelum pandemi. Artinya kita menurun lagi, termasuk di ekonomi. Dan tapi setelah pandemi kan kita sudah bounce back sebenarnya ya, bounce back seperti sebelum pandemi. Walaupun yang kita harapkan memang jauh lebih tinggi dari itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari struktur ekonomi kita, masalah ini bukan masalah karena pada saat pandemi. Sebelum pandemi pun kita punya masalah middle income trap tadi. Salah satu penyebabnya adalah tadi struktur perekonomian kita. Kita itu dulu bergerak dari agriculture ya, pertanian ya. Kan banyak pertumbuhan ekonomi itu mengandalkan dari sektor pertanian. Nah, tapi ciri negara maju itu biasanya pertanian itu tidak terlalu banyak share terhadap pertumbuhan. Yang meningkat adalah ketika mulai masuk ke manufacture, ke industri. Dan kita sudah sempat masuk ke industri, hanya sebelum kita masuki puncak, sudah terjadi deindustrialisasi. Jadi orang-orang sudah mulai beralih tuh ke jasa-jasa yang bersifat jasa ya. Jadi bukan manufacture, bukan industri, tapi turun, bukan manufacture, tapi turun ke jasa. Dan masalahnya jasa yang kita punya, mungkin karena sumber daya kita yang masih, manusianya yang masih belum terlalu kuat ya, ke sektor-sektor yang produktivitasnya rendah. Dan saya kira itu yang menyebabkan kita sulit untuk tumbuh. Nah, untuk keluar dari middle income trap kita harus tumbuh 6%, 7%, 8%. Kalau 5% agak sulit kita. Oke, strategi pemerintah seperti apa Pak? Karena kan penurunan kelas menengah ini terus berlanjut ya. Dan tentu yang seperti yang tadi Bapak sampaikan, ini akan berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi kita. Kita punya target economic growth 8%. Tentu bukan hal yang mudah. Lalu strateginya seperti apa? Ya, pertama yang paling penting kalau kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi, sekarang kan hampir 50% itu ekonomi kita dihasilkan oleh konsumsi. Konsumsi rumah tangga. Dan kita tahu sebagian besar konsumsi rumah tangga oleh kelas menengah. Jadi kalau kita ingin mempertahankan momentum, ya kita bagaimana mempertahankan konsumsi rumah tangga itu sebagai bagian dari upaya pertumbuhan ekonomi ke depan gitu ya. Gimana strategi pemerintah untuk mengatasi penurunan itu Pak? Ya, yang pertama yang di kelas menengah ya. Kelas menengah itu kalau kita lihat banyak terdampak pandemi. Terutama banyak layoff. Pada saat pandemi ini kan banyak sekali ekonomi yang tidak jalan ya. Aktivitas ekonomi terutama di sektor real itu turun. Nah, artinya, dan itu berdampak pada pasca pandemi hingga saat ini juga. Karena kan belum pulih. Kerja masih banyak, kemudian juga ditambah adanya pajak-pajak yang juga semakin dinilai mencekik nih Pak. PPN 12% dan lainnya gitu. Ya, jadi karena kita belum pulih ya, sehingga kita kembali ke sektor pekerja, orang-orang tidak bisa bekerja seperti pra-pandemi. Nah, dalam kondisi ini pemerintah itu memberikan bantalan ya, terutama kalau tingkat bawah kan ada bansos ya, miskin rentan itu biasanya bansos. Kalau kelompok kelas menengah itu lebih kepada perlindungan sosial. Kalau dari sisi menjamin kehidupan mereka ya, ada dua yang penting, satu adalah di sektor ketenagakerjaan, dua di kesehatan. Kalau kesehatan kan sampai 40% ini kan dapat bantuan PPI. Bahkan kemarin orang yang PHK pun kan dapat subsidi untuk akses ke JKN supaya mereka tetap terus produktif. Yang kedua yang justru kita perlu tingkatkan adalah akses di jaminan ketenagakerjaan. Jadi masih sedikit nih pekerja yang mempunyai akses terhadap jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan hari tua, itu tidak sebagus jaminan kesehatan nasional. Sehingga ketika dalam kondisi pandemi kemudian mereka layoff dari pekerjaan, ya tidak punya perlindungan. Nah, ini yang harus kita tingkatkan ke depan adalah perlindungan tenaga kerja. Tapi ada satu lagi menurut kita yang saat ini ke depan dengan RPJM yang ke depan ini, yang menurut kita sangat penting adalah tidak hanya sekedar membantu orang untuk bertahan di tingkat kemiskinan, tapi keluar
dari kemiskinan. Nah, untuk keluar itu bukan hanya bantuan sosial, karena bantuan sosial itu kan memberikan social protection floor supaya orang bisa beraktivitas, orang punya kecukupan kalori untuk makan, orang bisa sekolah. Tapi untuk keluar kemiskinan secara permanen kan dia harus pemberdayaan ekonomi. Oke, nah ini langkah-langkahnya detailnya seperti apa? Tentu kita akan bahas bersama usai jeda ya Pak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Forward. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan saya masih bersama dengan Pak Pungkas Bajuri Ali yang merupakan staf ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN Bappenas, Pak. Tadi Pak Pungkas terakhir menyatakan bahwa bagaimana agar masyarakat ini tidak hanya berada di golongan middle income, tapi justru bisa keluar dari sana. Strateginya yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi untuk keluar dari status kemiskinan dan rentan, pertama kan mereka harus dibantu untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Makanya bantuan-bantuan sosial itu kan sifatnya untuk membantu supaya orang basic need-nya terpenuhi, pangan, perumahan, ya, kemudian air minum, sanitasi, kesehatan, pendidikan. Itu hal yang basic yang harus dipenuhi. Tanpa orang bekerja dia harus mendapatkan itu. Nah, yang kedua, bantuan ini kan sifatnya dampaknya jangka panjang. Artinya orang itu untuk bisa keluar ekonomi supaya anaknya sekolah dulu, baru setelah lulus perguruan tinggi baru bisa keluar. Nah, bagaimana keluarga ini bisa segera keluar dari kemiskinan, yaitu dengan pemberdayaan tadi. Pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja. Saya kira dua hal itu ya termasuk kewirausahaan. Karena dengan itu mereka bisa punya pekerjaan, punya penghasilan sendiri, dan bisa melewati batas kemiskinan tadi. Jadi yang di bawah ini tetap mereka dapatkan karena itu untuk basic need, sehingga mereka diberi kesempatan seharusnya untuk supaya meningkatkan di atas garis kemiskinan tadi, kemampuan ekonomi. Artinya pengembangan UMKM yang kita tahu jadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia ini juga menjadi satu hal yang penting ya Pak? Oh, saya kira sangat penting sekali karena UMKM itu menjadi salah satu sektor yang paling dominan di kita. Bahkan negara maju pun sebenarnya UMKM itu dominan sekali. Contohnya di Jepang itu UMKM banyak sekali gitu ya. Hanya UMKM-nya seperti apa kan bedanya. Nah, UMKM kita itu menjadi salah satu area yang dan koperasi ya, UMKM dan koperasi itu menjadi salah satu area prioritas ke depan supaya orang bisa keluar dari kemiskinan. Dan saya kira itu salah satu penerjemahan dari misi Pak Prabowo ketika beliau bilang membangun dari bawah. Karena tadi pertumbuhan untuk bisa keluar dari kemiskinan, kita menjadi negara maju, pertumbuhan di kelompok yang miskin ini harus lebih tinggi dibanding kelompok yang paling kaya tadi. Jangan sampai yang kaya tumbuhnya lebih tinggi dibanding miskin, makanya ketinggalan terus nih. Kalau seperti itu. Gapnya makin luas. Gapnya makin luas. Dan ini kita lihat di beberapa negara Amerika Latin itu pertumbuhan growth ekonomi di kelompok miskin dan rentan itu sangat tinggi. Ya, dibanding dengan kelompok menengah dan kaya. Supaya mereka catch up gitu ya. Nah, terkait dengan UMKM, ini menjadi salah satu tulang punggung tidak hanya koperasi tapi UMKM karena sebagian besar masyarakat kita di sektor itu. Dan kalau itu produktif bisa sangat bermanfaat untuk ekonomi kita. Iya, terutama kalau kita bicara soal sejumlah program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, Presiden dan Wakil Presiden saat ini. Seberapa kemudian kita bisa terjemahkan gitu Pak tadi, penguatan UMKM, koperasi terhadap sejumlah program. Mungkin yang paling dekat dan paling ramai ini akan berlangsung atau diterapkan di 6 Januari 2025, makan bergizi gratis misalnya Pak? Ya, ini menarik ya. Tapi sebelum makan bergizi gratis, tadi mengenai UMKM, salah satu yang dilakukan di Presiden ke depan adalah mengenai pemberdayaan. Kita sebut dengan kartu kesejahteraan. Bagaimana kita bisa memfasilitasi kelompok-kelompok yang akan keluar dari kemiskinan tadi melalui financial inclusion. Bagaimana mereka supaya punya akses finansial. Orang supaya bisa berusaha kan harus ada akses finansial. Ya. Kemudian ada stimulusnya dulu Pak. Iya, itu yang dilakukan. Makanya ada dua bagian dari kartu itu, kartu yang bersifat bantuan, kartu yang bersifat pemberdayaan gitu ya. Nah, yang kedua mengenai makan bergizi gratis. Nah, ini sebenarnya sangat mulia ya.
kan makan bergizi gratis ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, juga untuk meningkatkan partisipasi pendidikan. Karena bukti-bukti sudah menunjukkan anak-anak itu akan lebih atentif lagi, partisipasinya akan besar ke pendidikan kalau mereka datang ke sana. Di dua ini adalah dampaknya pasti jangka panjang. Ke depan sumber daya manusia kita lebih bagus. Yang ketiga itu adalah manfaat di sektor ekonomi. Pergerakan kemudian kemiskinan. Salah satunya tadi UMKM. Karena di dalam makan bergizi gratis ini ditujukan untuk memberdayakan UMKM dan koperasi, termasuk BUMDes. Ini mereka bisa terlibat di beberapa front ya. Yang pertama sebagai pemasok off-taker dari petani, nelayan masuk ke suplai makanan ya, bahan pangan ke dapur-dapur, itu melalui UMKM maupun koperasi maupun BUMDes. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kalau sanggup juga bisa menjadi pengelola dapur sendiri. Kan dapur itu ada dapurnya, ada memperkerjakan 46 orang, dan seterusnya. Itu mereka bisa selama mereka mampu memenuhi syarat-syarat menjadi pengelola di situ. Artinya peran daripada makan bergizi gratis secara tidak langsung adalah di pemberdayaan ekonomi. Bahkan memang di lapangan disyaratkan semua bisa mungkin itu dari petani, nelayan, peternak masuk ke UMKM, koperasi baru masuk ke dapur. Nah dari situlah pemberdayaan terjadi. Karena ini akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Gitu. Karena ini untuk semua tadi kelompok-kelompok yang menjadi target dari makan bergizi gratis ini, dananya tidak main-main Pak, karena Pak ada 71 triliun tahun 2025. Tapi kita sudah menghitung juga, teman-teman dari Bappenas, dari Direktorat Perencanaan Makro sudah menghitung dampak ekonominya, dan itu sudah dihitung dengan skema yang sekarang ini, itu bisa setidak-tidaknya mengangkat pertumbuhan ekonomi 0,86% dari baseline. Artinya kalau sekarang 5%, dia sudah menambah hampir 1% tuh pertumbuhan ekonomi. Jadi sudah 6%. Nanti tinggal yang lain, program-program lain itu bisa nambahkan, sehingga kalau itu semua bisa converge 8% ya, kalau semua itu betul-betul dilaksanakan dengan baik, bukan sesuatu yang mustahil. Salah satunya kontribusi dari makan bergizi gratis ini. Tapi yang paling penting adalah kalau program baru biasanya harus dijaga ini lebih ekstra ya Pak, agar tidak kebocoran-kebocoran di mana-mana. Oh iya, ini kan program yang sangat baru ya. Ini makan bergizi gratis itu di luar negeri sudah berberat 100 tahun. Di Jepang itu 143 tahun sudah jalan gitu ya. Di Finlandia mungkin lebih dari 43 tahun lebih. Kita baru beberapa bulan yang lalu nih persiapannya. Jadi memang perlu pengawalan sambil jalan ya, supaya programnya berjalan dengan baik. Itu yang kita lakukan memang. Tapi kita kembali bicara soal bagaimana kondisi kelas menengah dan juga masyarakat yang miskin ekstrim ya Pak ya. Gimana sih Pak sebenarnya Pak Pungkas dan juga Bappenas melihat peluang peningkatan mobilitas sosial ke arah yang lebih baik di masa depan, terutama tadi bagi masyarakat yang berada di kelompok kelas menengah dan juga miskin ekstrim? Ya sebenarnya mobilitas sosial itu bisa dilihat dari time frame-nya ya, jangka pendek, jangka panjang. Kalau kita bicara jangka menengah, jangka panjang, mau nggak mau sumber daya manusia gitu ya. Karena kemiskinan itu diturunkan, gitu ya. Diturunkan dalam arti kalau orang tuanya miskin, anaknya cenderung miskin. Kenapa? Karena pada saat kecil anaknya kurang gizi gitu ya, stunting misalnya, kemudian sekolahnya tidak belajar dengan baik, ya, kemampuan kognitifnya mungkin kurang gitu ya. Sehingga ke depan ini cenderung mereka akan bekerja pada sektor-sektor yang tidak produktif. Jadi yang diwariskan adalah kemiskinannya gitu ya Pak ya? Bisa diwariskan, kemiskinan itu menurun. Menurun namun diturunkan ya. Jadi salah satu yang kita lakukan jangka panjang itulah memotong dengan meningkatkan sumber daya manusia. Saya kira dimanapun, bahkan dari ekonomi makro pun ya, itu menyebutkan bahwa untuk keluar dari middle income trap, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sustainable, jangka panjang dan terus terjaga, sumber daya manusia itu yang tidak akan hilang gitu ya. Sehingga itu dalam jangka panjang ya, program peningkatan human capital yang sekarang sudah ada di RPJMN, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, itu menjadi hal yang harus. Mungkin kita nggak bisa rasakan dalam waktu dekat ya, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ke depan jelas sekali itu di negara-negara Asia Timur kan dulu karena sumber daya manusia. Yang kedua yang lebih jangka pendek tentu adalah tadi dengan pemberdayaan ekonomi ya, akses kepada financial inclusion menjadi hal yang sangat penting, dan inovasi teknologi. Saya kira kita bisa, kalau kita punya kemampuan untuk mengadopsi teknologi ya, digitalisasi, itu menjadi salah satu cara kita untuk meningkatkan
peran dari golongan menengah tadi ya, dan meningkatkan mereka dari kelompok rentan atau aspiring to income kelas sampai kepada kelas menengah tadi justru. Ya, kita bicara juga bonus demografi yang sempat disinggung oleh Pak Mukas, bagaimana Ya. kemudian keberadaan bisa dikatakan Gen Z, Ya. Gen Alpha ini juga apakah akan menjadi bonus mewujudkan Indonesia Emas 2045 atau justru menjadi bonus untuk mengarah ke Indonesia Cemas 2045 nih Pak. Kita akan bahas, sabar dulu Pak Mukas, usai jeda tetaplah bersama kami. Masih menyaksikan Indonesia Forward, masih bersama saya dan juga Pak Pukas Bajuri Ali. Tadi terakhir saya singgung Pak, bagaimana keberadaan bonus demografi yang ada di Indonesia. Akankah ini benar-benar mewujudkan Indonesia Emas 2045 atau justru jadi tantangan dan menuju ke Indonesia cemas nih Pak jadinya? Ya, bonus demografi ini kan sebenarnya mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan karena penduduknya itu sebagian besar produktif. Dan sebagian besar penduduk produktif itu adalah di kelas menengah ya. Nah, salah satu tantangan kita adalah di pendidikan. Jadi kalau kita lihat data, ini saya punya data ya, itu 1/4 dari kelas menengah itu adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Sementara yang miskin itu hanya 8,4 yang perguruan tinggi yang kurang masuk kelas menengah. Artinya kalau kita ingin keluar dari middle income trap, mau keluar dari kemiskinan, satu pendidikan. Jelas kalau akses pendidikan tinggi, semakin tinggi pendidikan, terutama perguruan tinggi ya, itu menjadi jalan, salah satu jalan untuk keluar dari kemiskinan dan mudah-mudahan menjadi kelas menengah. Kemudian dari jangka menengah tentu adalah dari sisi kesehatan. Nah, yang terkait dengan kesehatan pendidikan itu yang kita sebut dengan modal ya, modal human capital, modal manusia, itu tidak berdiri sendiri. Kita boleh punya pendidikan yang tinggi ya. Sekarang kan lulusan perguruan tinggi cukup banyak ya. Lulusan yang kalau kita buka lowongan kerja itu banyak sekali yang apply ya. Tapi justru pengangguran juga makin harus banyak. Diimbangi sama itu dari supply side-nya. Kita bisa nggak? Makanya tadi dari sumber daya manusia dan pasar tadi harus seimbang. Kalau kita nggak punya industri, manufacturer dan seterusnya yang bisa menampung mereka jatuh kepada sektor-sektor yang produktivitasnya rendah, sektor informal tadi, ya, sektor informal yang sektor jasa yang tidak kurang produktif, mereka akan ke situ. Sehingga memang harus dua sisi nih, nggak bisa dari pertumbuhan ekonomi, bagaimana menyiapkan struktur ekonomi yang bagus, ya. Nah, sekarang salah satunya kita punya program dengan pemerintah itu ya. Seperti transformasi industri, kemudian hilirisasi produk, ya itu mudah-mudahan bisa menampung tenaga kerja yang skill ya, yang punya kecakapan supaya dia bisa masuk ke situ. Karena kalau lulus perguruan tinggi tapi nggak ada pekerjaan, akhirnya jatuh di situ juga. Pengangguran makin meningkat ya Pak. Ya, dan ke depan selain itu tantangan kita adalah masalah di perkotaan. Jadi sebagian besar kelompok menengah ini tinggal di perkotaan. Sedikit yang tinggal di pedesaan. Nah, sekarang di perkotaan kan tantangannya adalah apakah mampu menyediakan fasilitas ya yang cukup mereka untuk secara ekonomi, secara pendidikan, secara kesehatan. Jangan sampai di kota juga malah jadi kumuh ya, kemudian tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, itu menjadi permasalahan. Jadi itu beberapa hal. Tapi juga saya kira ada satu hal yang mungkin orang jarang lihat ya. Jadi kelompok middle income dan kaya itu biasanya TFR-nya rendah, total fertility rate. Yang kelompok paling kaya itu hanya sekitar 2, sekian. Kelompok per keluarga, bukan TFR ya, jumlah per keluarga. Jadi semakin kelompok itu semakin miskin, biasanya jumlah anaknya semakin banyak. Nah, ini kan menjadi satu tantangan ya. Kenapa sekarang juga salah satu kelompok miskin paling banyak generasi alpha, generasi yang baru-baru, karena mereka lahir dari keluarga-keluarga yang tadi ya, kelompok yang kurang mampu tadi. Sehingga upaya kita untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pengendalian kependudukan itu juga menjadi hal yang
penting. Karena Jadi memang saling terkait juga ya. Karena yang tadi Bapak sempat sebutkan ya, namanya suatu pembangunan manusia ini berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, di mana kita tahu masyarakat miskin ini juga memiliki tantangan tersendiri untuk mencapai atau mengakses hal tersebut karena adanya ketimpangan yang ada. Pertanyaannya Pak, berarti strategi pemerintah untuk bisa mengurangi ketimpangan ekonomi yang bisa dikatakan biar nggak makin jauh nih Pak ketimpangannya antara si kaya dan si miskin dan yang berada di tengah-tengah tidak makin terjepit. Ya, ini suatu hal yang tidak mudah ya, tidak mudah. Saya bisa menyarikan dari dua hal. Kita sebut dengan ketimpangan horizontal maupun vertikal. Yang disebut dengan horizontal adalah spasial antar wilayah. Kita tahu di Indonesia tidak sama. Kita Jakarta itu bicara Jakarta beda dengan bicara provinsi-provinsi lain. Betul. Itu jaraknya itu kalau perbedaan perkembangan bisa beberapa tahun, bisa berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi untuk mengurangi ketimpangan ya satu kita harus afirmasi ke daerah-daerah yang lebih tertinggal. Perdesaan itu biasanya tertinggal, kelompok miskin itu paling banyak di pedesaan. Ya. Kemudian daerah-daerah yang di daerah timur biasanya juga masih kurang beruntung. Jadi bagaimana memastikan kelompok ini mempunyai akses terhadap pekerjaan, terhadap pemberdayaan ekonomi, terhadap perlindungan sosial. Kalau perlindungan sosial saya kira hampir semua sudah punya ya. Tantangannya justru di pekerjaan dan ekonomi. Yang kedua adalah tantangan tadi vertikal antara kelompok yang paling rendah dan paling kaya. Nah, harapannya ke depan ini perkembangan ekonomi itu masuk ke sektor yang real. Selama ini kalau kita lihat tadi data saya menunjukkan ya, data terakhir itu yang kelompok tumbuhnya paling tinggi pasca pandemi dan pasca pandemi adalah kelompok yang paling kaya. Saya nggak tahu kenapa, tapi dugaan saya itu karena mereka resource-nya lebih banyak, lebih tahan terhadap shock, punya alternatif untuk ke depan ekonomi. Yang kelompok menengah ke bawah ini apa alternatifnya? Kan hampir susah gitu. Akhirnya bergantung pada apa kebijakan pemerintah yang ada. Ya kalau misalnya pada saat pandemi orang yang bekerja secara digital itu nggak masalah. Tapi orang yang kerjaannya keliling bawa jualan makanan begitu pandemi tutup semua kan. Jadi perbedaan akses itu. Jadi akses itu harus ketimpangan akses harus diturunkan. Salah satunya dengan akses terhadap finansial, pemberdayaan, pajak ya dan lain sebagainya. Jadi horizontal dan vertikal harus dilaksanakan. Jangka panjang tadi saya sebutkan modal manusia. Karena seperti tadi anak yang tinggal di kelompok miskin mereka secara keturunan itu akan sulit lepas kalau mereka tidak diberdayakan sejak kecil. Bisa sekolah, bisa pendidikan, baru bisa keluar dari kemiskinan gitu ya. Kalau selama itu tidak dibangun ya akan terus terjebak di kemiskinan. Jadi sumber daya manusia, tadi akses terhadap ekonomi, kemudian afirmasi pembangunan antar daerah. Saya kira itu saya bisa katakan 3 hal yang penting ya. Mungkin ada ya hal yang, tapi 3 hal itu saya kira sangat penting untuk mengurangi ketimpangan. Karena kita pada utamanya selain tadi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kita juga ingin terus konsisten mencapai target-target SDGs ya Pak. Ini secara global di tahun 2023 satu kabar baik bahwa Indonesia sudah mencapai kalau saya tidak salah di 61,4%. 61,4% untuk dari seluruh capaian target SDGs. Sementara dunia hanya bisa mencapai sekitar 17%. Tentu ini satu hal yang perlu diapresiasi kinerja dari pemerintah dan juga stakeholder terkait. Tapi justru juga jadi tantangan Pak, gimana nih untuk memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan ini masih tetap bisa on track? Ya itu tantangan berat sebenarnya, karena kita tinggal punya waktu 5 tahun lagi ya untuk SDGs. 61,4% dibanding dengan dunia mungkin bagus ya. Tapi kita ingat berarti masih ada sekitar 40%-an kan yang belum tercapai. Itu kan kerja keras kita. Jadi ke dalam kita harus melihat itu sebagai sesuatu yang perlu ditingkatkan, keluarlah boleh kita berbangga gitu karena di antara dibandingkan global kita jauh lebih bagus. Nah, permasalahan kenapa hanya tercapai 17% itu satu karena pandemi tadi, 2 karena berbagai konflik di global, yang ketiga karena finansial. Jadi akses terhadap pembiayaan itu sangat berkurang sehingga negara-negara berkembang, negara yang tertinggal di selatan itu sulit mengejar sehingga dia menurunkan target seluruh SDGs global. Nah kita selain punya perencanaan yang matang ya dengan memainstreamkan SDGs ke dalam target RPJMN, kita juga punya namanya pendanaan inovatif.
innovative financing. Jadi bagaimana kita tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Karena kan fiscal gap kita, uang dari PDB yang berasal dari pendapatan negara itu kan hanya sekitar 10%. Iya. Jadi kalau dibanding dengan perekonomian itu uang pemerintah sebenarnya nggak terlalu banyak, hanya 10%. Jadi bagaimana kuncinya kita adalah bekerja sama memanfaatkan swasta. Swasta harus kita gandeng. Bagian dari pertumbuhan nasional adalah di swasta gitu. Masyarakat harus kita gandeng gitu ya. Dan termasuk perguruan tinggi itu bagian dari yang kita gandeng untuk SDGs. Pentahelix itu makanya jadi penting. Iya, karena tanpa itu nggak mungkin. Pemerintah itu sangat sedikit kok anggarannya dibanding dengan seluruh pencapaian SDGs. Jadi terkait dengan masalah middle class tadi, kelas menengah tadi, target-target SDGs kan sangat terkait ya. Ada target kemiskinan, target pertumbuhan ekonomi, itu merupakan target-target SDGs juga. Ya. Dan itu menurut saya tantangan besar gitu ya. Dan yang paling nyata itu adalah pekerjaan yang layak. Kalau kita bisa memberikan salah satu kunci untuk keluar dari middle income trap adalah memberikan pekerjaan yang layak kepada penduduk sehingga mereka bisa bangkit, ya, kemudian memberi kesempatan kepada tadi salah satunya financial inclusion. Kalau kita ingin bicara UMKM ya, mereka punya akses terhadap finansial yang mudah gitu, nggak seperti dulu lagi. Dan saya kira zamannya sekarang udah zaman seperti itu ya. Artinya orang yang di ujung gunung pun sudah punya bisa transaksi digital sekarang. Nah itu harus dimanfaatkan. Itu. Artinya pemerataan akses untuk mencegah ketimpangan yang terjadi ini harus dan semakin mendesak untuk bisa dilakukan karena kita punya target nyata di depan mata, pertumbuhan ekonomi 8% dan capaian target-target SDGs juga harus semakin digenjot gitu ya Pak, digencarkan lagi. 2030 juga sudah tinggal menghitung tahun ya. PR-nya masih banyak, tapi tentu tadi yang sebutkan Pak Pungkas, kolaborasi lintas stakeholder ini juga menjadi salah satu hal yang signifikan akan berpengaruh terhadap capaian yang akan dicapai oleh Indonesia. Terima kasih banyak Pak Pungkas sudah berkenan untuk hadir di CNN Indonesia dan berbincang bersama kami di sini. Sehat selalu Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih banyak Pak. Dan itu tadi wawancara saya bersama dengan Pak Pungkas Bajuri Ali yang merupakan staf ahli Menteri Bidang Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN Bappenas. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Indonesia Forward dan sampai jumpa di lain waktu.